Jalur Sutra atau yang di dalam bahasa Inggris disebut Silk Road adalah sebuah rute perdagangan dunia kuno yang menghubungkan Cina dengan dunia barat dan jalur di mana dua peradaban besar bertemu, yakni Romawi dan Cina. Lewat jalur itu, Cina mengirim sutra ke dunia barat, sedangkan dunia barat mengirim wol, emas, dan perak ke dunia timur. Selain barang, Cina juga mengenal agama Kristen dan Buddha Nestorian dari India melalui jalur sutra ini. Jalur ini membentang kurang lebih sepanjang 6.400 km. Karena panjangnya ini, hanya sedikit orang yang melakukan perjalanan secara penuh. Biasanya barang dagangan akan dikirim secara bertahap lewat perantara. Saat kekuasaan Romawi di Asia perlahan-lahan mulai menghilang, jalur sutra menjadi kurang populer, tapi pada abad ke-13, jalur sutra hidup kembali di bawah pemerintahan Mongol. Lalu Marco Polo pergi ke Catai atau Cina dengan melewati jalur ini. Selain menjadi jalur perdagangan yang sangat menguntungkan, dikatakan jalur ini juga menjadi jalan atas terjadinya pandemi Black Death di Eropa pada pertengahan abad ke-14. Tapi walau bagaimanapun, mulai dari pembukaan hingga penutupannya, jalur sutra memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban di dunia. Dan berikut ini adalah sejarah jalur sutra selengkapnya. Sebenarnya jalan semacam jalur sutra sudah ada pada masa kekaisaran Persia Achaemenida yang disebut sebagai jalan kerajaan. Jalan ini dibangun di masa pemerintahan Darius I, sekitar 300 tahun sebelum pembukaan jalur sutra. Jalan ini membentang sekitar 2.500 km yang menghubungkan daerah Susa atau Iran sampai ke daerah Sardis di Turki. Kemudian pada tahun 339 sebelum Masehi, setelah Alexander Agung menaklukkan Persia, ia mendirikan kota Alexandria Esket di lembah Fergana. Saat Alexander melanjutkan perjalanan, ia meninggalkan pasukan yang terluka di kota itu. Lalu para pejuang Makedonia ini menikah dengan penduduk setempat yang di kemudian hari akan berkembang menjadi kerajaan Yunani Baktria. Kemudian di bawah Raja Yunani Baktria Euthydemus I, bangsa Yunani Baktria telah memperluas pengaruh mereka sampai ke daerah Ceres. Ceres adalah sebutan untuk Cina dalam budaya Yunani dan Romawi yang berarti tanah sutra. Pada tahun 138 sebelum Masehi, saat dinasti Han di Cina kerap mendapat gangguan dari suku Nama dan Xiongnu di perbatasan utara dan barat mereka, Kaisar Wu mengirim utusannya yang bernama Zhang Qian ke barat untuk bernegosiasi dengan orang Yuezhi agar mau membantu mengalahkan Xiongnu. Dari ekspedisi ini, mulailah Zhang Qian berhubungan dengan banyak budaya dan peradaban di Asia Tengah. Setelah perjalanan yang panjang, ia pun sampai di daerah yang ia sebut sebagai Dayuan, yang kemungkinan adalah daerah kekuasaan Yunani Baktria yang merupakan keturunan dari pasukan Alexander Agung. Di sana, Zhang Qian melihat kalau Dayuan memiliki kuda-kuda yang perkasa. Kemudian ia kembali dan melapor ke Kaisar Wu kalau kuda dari Dayuan dapat digunakan untuk melawan Xiongnu secara efektif. Setelah itu, dinasti Han bertempur dengan Xiongnu menggunakan kuda barat dari Dayuan. Hasilnya, dinasti Han berhasil mengalahkan Xiongnu. Keberhasilan ini membuat Kaisar Wu menjadi lebih penasaran dengan dunia barat. Kemudian, perdagangan antara Cina dengan dunia barat pun dimulai, dan jalur sutra dibuka pada tahun 130 sebelum Masehi. Saat Mesopotamia berada di bawah kekuasaan Parthia, otomatis Parthia juga menguasai jalur sutra di wilayah itu. Kemudian Parthia menjadi pusat perantara antara Cina dan dunia barat. Rute jalur sutra membentang dari Cina melalui India, Asia Kecil, seluruh Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan Roma. Meskipun nama jalur sutra berasal dari kepopuleran sutra Cina di Kekaisaran Romawi dan Eropa, barang tersebut bukanlah satu-satunya barang yang diperdagangkan. Para pedagang juga menjual aneka buah dan sayuran, hewan ternak, biji-bijian, kulit, berbagai macam peralatan, benda religius, karya seni, batu, dan logam mulia. Selain menjadi jalur perdagangan, jalur sutra juga menjadi tempat menyebarnya bahasa, budaya, agama, filsafat, dan sains. Sejak ditemukannya pada abad ketiga sebelum Masehi, penggunaan kertas menyebar lewat jalur sutra dan menjadi salah satu barang yang paling banyak diperdagangkan.
sehingga benda itu sangat mempengaruhi budaya dan sejarah di dunia barat. Selain itu, lewat jalur ini, berbagai macam rempah-rempah dari timur juga menjadi populer di barat, sampai mengubah berbagai masakan di sebagian besar Eropa. Selain berbagai pengaruh dari Cina, teknik pembuatan kaca menyebar ke Cina dari dunia Islam. Kemudian para sejarawan berpendapat kalau bubuk mesiu yang kemungkinan berasal dari Cina itu juga menjadi barang yang diperdagangkan di sepanjang jalur sutra, yang kemudian disempurnakan untuk digunakan ke dalam meriam Inggris, Prancis, dan negara lain di sekitar tahun 1300-an. Jalur sutra juga mempermudah jalan bagi para penjelajah barat yang ingin lebih memahami budaya yang ada di dunia timur. Seperti seorang penjelajah dari Venesia, Marco Polo, yang menggunakan jalur sutra untuk melakukan perjalanan dari Italia menuju ke Cina, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Mongolia, dan ia sampai pada tahun 1275. Saat mereka sudah sampai di Xanadu, mereka mengunjungi istana musim panas yang mewah milik Kubilai Khan. Secara keseluruhan, penjelajah ini menghabiskan 24 tahun di Asia karena ia sempat bekerja di pemerintahan Mongolia yang kemungkinan sebagai pemungut pajak. Kemudian pada tahun 1295, saat Kekaisaran Mongolia mengalami kemunduran, Marco Polo kembali ke Venesia dengan melewati rute jalur sutra lagi. Perjalanan melintasi jalur sutra inilah yang menjadi dasar dari bukunya The Travels of Marco Polo, yang memberi orang Eropa gambaran yang lebih baik tentang perdagangan dan budaya Asia. Pada tahun 1453 Masehi, saat Kekaisaran Ottoman berhasil menaklukkan Konstantinopel, Ottoman memboikot perdagangan dengan dunia barat dan mereka menutup jalur sutra yang ada di wilayah Ottoman. Saat itu, orang-orang barat sudah terbiasa dengan barang-barang dari timur, sehingga para pedagang Eropa mencari rute perdagangan baru untuk memenuhi permintaan akan barang-barang itu. Penutupan jalur sutra ini menandai dimulainya zaman penjelajahan yang diawali oleh penjelajah Eropa yang mengarungi lautan dan memetakan rute air baru untuk menggantikan jalur sutra yang ada di darat.